Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang berharga ini. Kami tahu siapa kami sebenarnya, tetapi Tuhan masih menerima kami apa adanya. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat kami datang ke hadapan-Mu pagi ini, bawa kami untuk bertemu dengan Tuhan. Satu pertemuan yang bisa mengubah hidup kami. Pertemuan yang membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikannya dengan tepat, jelas, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan buanglah segala pikiran-pikiran yang bisa mengacaukan kami untuk berkonsentrasi, bertemu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tahun lalu waktu saya pindahan dari satu pastori ke pastori yang sekarang, karena belum dapat pembantu yang tetap, ada satu calon TKW membantu saya bersih-bersih, susun barang. Ya. Waktu saya lihat calon TKW ini, dia sambil menunggu visanya keluar. Ya. Jadi dia kerja dengan saya. Saya melihat kerjanya cekatan dan sangat pintar, lumayan pintar orangnya dan jujur. Saya tanya dia, kamu terakhir studi pendidikanmu sampai tingkat apa? Dia mengatakan S1. Wah, S1. Kenapa mau jadi TKW? Dia mengatakan, Bu, suami saya sudah tidak menafkahi saya sudah 1 tahun. Sedangkan kami punya 2 anak. 1 anak sebentar lagi akan masuk sekolah. Harusnya dia harus masuk TK, tapi saya tidak punya biaya. Jadi tahun depan dia sudah harus masuk SD. Kalau saya tidak kerja, dari mana uang? Suami hanya tahu tiap kali pulang minta uang, malas tidak mau kerja. Oh gitu. Lalu kemudian satu kali sore waktu dia keluar dari kamarnya sambil menangis. Saya tanya, ada apa kamu? Dia mengatakan, mamanya baru saja telepon anak yang kecil baru ke 4 tahun, meronta-ronta, menangis, mau ketemu saya. Saya hanya bisa mengatakan, jangan nangis ya nak, mama pergi kerja supaya punya uang untuk kamu jajan, supaya bisa beli pakaian untuk kamu, bisa sekolahin kakakmu. Ya. Perpisahan dengan anaknya itu tidak mudah, satu penderitaan bagi dia. Anggota keluarga yang akrab, anak yang sangat mengandalkan dia, harus ditinggalkan kepada mamanya sendiri untuk dijaga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teks yang kita baca tadi juga adalah pesan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia akan berpisah dengan murid-muridnya. Sebenarnya dari Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus sudah mulai memberitahukan bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Mulai dari 13, 14, 15, dan 16 di bagian yang kita baca tadi, fokus untuk mempersiapkan murid-muridnya pada waktu dia akan meninggalkan murid-muridnya. Di dalam ayat 16 tadi dikatakan, sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, sesaat lagi kamu akan melihat aku. Murid-muridnya tidak mengerti. Bagi kita yang sudah punya Alkitab, kita tahu apa yang akan terjadi, kita tahu artinya. Sesaat lagi kamu tidak melihat aku lagi, itu artinya Tuhan Yesus akan mati. Tapi sesaat lagi kamu akan melihat aku, itu artinya Tuhan Yesus akan bangkit dari kematian.
Dan setelah itu Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana perasaan murid-muridnya, apa yang akan dihadapi oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus memberitahukan bahwa murid-muridnya akan menangis, meratap, berduka cita, menderita karena Tuhan Yesus mati. Tapi semua tangisan, duka cita, penderitaan itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan Yesus akan bangkit. Dan Tuhan Yesus mengumpamakan ratapan, duka cita, penderitaan yang berubah menjadi sukacita secara drastis. Itu seperti seorang perempuan, seorang ibu yang menantikan kelahiran anaknya, dan sesudah melahirkan dia bersuka cita. Dalam perjanjian lama ada satu tokoh Alkitab yang bernama Yusuf juga mengalami hal yang sama. Dia dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak di Mesir di rumah Potifar. Bahkan pernah masuk penjara. Itu duka cita. Tapi setelah itu Tuhan mengubah keadaannya sampai akhirnya dia dinaikkan menjadi posisi orang kedua tertinggi di Mesir. Demikian juga Tuhan Yesus yang disalib di mata dunia itu satu kehinaan, memalukan, kekalahan. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubah kehinaan dan kekalahan menjadi kemenangan dan kemuliaan. Dia pergi tapi bukan pergi untuk kalah perang, tapi dia pergi untuk menang perang. Lalu pertanyaannya, apa dampak atau efeknya kemenangan Tuhan Yesus bagi murid-muridnya pada saat itu dan juga bagi kita pada hari ini sebagai pengikutnya, sebagai murid-muridnya? Yang pertama kita lihat, pada saat Tuhan Yesus menang dari kematian, bangkit dari kematian, setiap orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mendapat akses langsung kepada Bapa. Di ayat yang ke-23, ayat 24 di situ mengatakan langsung datang kepada Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus masih hadir secara fisik bersama murid-muridnya, kalau mau datang berdoa kepada Bapa harus mempersembahkan korban bakaran, dibakar. Lalu di hadapan iman-iman besar yang akan berdoa masuk ke ruang Maha Kudus untuk berdoa. Tapi pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib sebagai anak domba, satu kali untuk selama-lamanya menjadi korban penebusan bagi Bapak, Ibu dan saya. Saat dia mati di atas kayu salib, Alkitab mencatat tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dan Maha Kudus terbelah dua. Artinya setiap orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi berhak untuk datang langsung kepada Bapa. Akses 24 jam terbuka, tidak dibatasi. Siapa saja bisa datang kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini akses itu tetap terbuka. Apakah kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi menggunakan akses tersebut? Datang kepada Dia setiap saat, kapan dan di mana saja. Kita tidak usah lagi minta, ayo kita datang ke satu ruangan, ngaku dosa kita, lalu ada satu pribadi, satu orang yang mendengarkan kita ngaku dosa, lalu baru orang tersebut yang mendoakan di hadapan Tuhan. Tidak perlu lagi Bapak Ibu. Akses langsung kepada Bapa. Itu seperti apa Bapak Ibu pada waktu kita di bandara ke luar negeri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ada jalur yang khusus untuk diplomat ya, untuk orang-orang penting. Itu seperti itu, akses itu langsung lewat aja. Demikian kita, demikian juga dengan kita. Jikalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita memiliki akses itu.
Itu menjadi hak privilege bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena kemenangan Tuhan Yesus yang kedua, kita bisa mengerti kehendak Bapa lebih dalam. Mengerti isi hati Bapa. Pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya menggunakan perumpamaan atau kiasan. Penggunaan pokok anggur yang benar, wanita yang melahirkan, dan berbagai macam perumpamaan. Tetapi di sini dikatakan akan tiba saatnya bahwa Tuhan Yesus tidak berbicara dengan tidak menggunakan kiasan lagi. Langsung terus terang, tiba saatnya kapan? Yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit, naik ke sorga, kembali ke Bapa, dan Roh Kudus turun. Maka Tuhan Yesus berkata terus terang tanpa perumpamaan, tanpa kiasan lagi. Karena ada Roh Kudus yang mengajarkan. Mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita bisa langsung mengerti kehendak Bapa? Di ayat yang ke-27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapak Ibu, Bapa sendiri pencipta alam semesta, penguasa dunia ini, mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dia sendiri yang mengasihi. Bukan lewat pendeta penginjil, bukan lewat tokoh-tokoh Alkitab, bukan lewat pemimpin-pemimpin, bukan lewat malaikat. Bapa sendiri, bayangkan Bapak Ibu. Jikalau Presiden Indonesia mengatakan, saya sendiri yang akan datang menolong kamu. Saya sendiri yang mengasihi kamu. Tidak pakai menteri, tidak pakai yang lain. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti senang. Wah, merasa beda ya. Ini Allah pencipta langit dan bumi, penguasa dunia dan isinya, yang mengatakan Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu mempersiapkan firman Tuhan ini, waktu membaca kata ini, Bapa sendiri mengasihi kamu, sangat menggugah. Saya teringat akan satu lagu, Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapa Bapak Ibu dan saya? Kita manusia yang sering memberontak terhadap Tuhan. Kita manusia yang sering melawan Dia. Tetapi Dia masih tetap mengasihi kita. Langsung memberi bantuan kepada kita. Langsung mendampingi kita sendiri. Bukan minta ajudan. Dia sendiri yang turun tangan. Pada saat mempersiapkan firman Tuhan bagian ini, saya mengingat kembali ada masa-masa di dalam kehidupan saya, baik itu sebelum menjadi hamba Tuhan ataupun sudah menjadi hamba Tuhan. Saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan hadir di dalam setiap pergumulan, di dalam ketidakberdayaan saya. Tuhan hadir. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah mengalami masa-masa yang tidak berdaya, tidak tahu harus bagaimana. Tapi karena ada akses langsung kepada Tuhan, kepada Bapa,
kita bisa tahu Dia sendiri yang turun tangan, mendampingi, menolong kita. Saya mengajak kita menyanyikan bersama-sama lagu ini. Ada videonya, bisa diputarkan. Kita nyanyikan sama-sama sambil merenungkan dan mengingat kembali semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari Bapak Ibu, kita kembali mengingat semua kebaikan Tuhan, turun tangan, mendampingi, menolong, menuntun kita, membuka jalan bagi kita. Kita nyanyikan bersama-sama. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita memiliki akses langsung kepada Bapa, pencipta alam semesta, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang turun tangan untuk menolong kita. Tetapi apakah kita mempergunakan akses itu? Tidak sedikit orang Kristen mengatakan tidak mengalami Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen merasakan Tuhan sepertinya itu tidak benar, janjinya itu tidak tepat. Tetapi apakah kita bertanya, kita sudah mempergunakan akses itu dan mengalami sendiri Tuhan itu baik? Pada saat kita mempergunakan akses datang kepada Bapa setiap hari 24 jam non-stop, tidak tertutup pintunya, kita mengalami Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Maka selanjutnya dampak ketiga dari kemenangan dari kepergian Tuhan Yesus adalah mendapatkan jaminan damai sejahtera dalam Kristus di tengah penderitaan. Di ayat 29 sampai 33, Tuhan setelah mendapat penjelasan dari Tuhan Yesus, murid-murid memberi respon bahwa mereka sekarang sudah mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Lalu mereka membuat pernyataan iman, statement mengatakan, kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Itu statement iman dari murid-murid Tuhan Yesus. Lalu di ayat 31 Tuhan Yesus menantang mereka, percayakah kamu sekarang? Lalu Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa nanti mereka akan tercerai-berai meninggalkan Tuhan Yesus pulang ke tempat masing-masing. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid akan pergi. Statement pernyataan iman mereka sepertinya tidak berlaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Tuhan kita pada hari ini, Bapak Ibu dan saya, kita juga seperti murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita bisa beriman, kita bisa datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, tahu ajaran firman Tuhan, apalagi hamba Tuhan. Namun Bapak Ibu, kita tetap bisa saja jauh dari Tuhan. Kita tetap bisa jatuh. Namun Bapak Ibu, jika kita menghidupi iman, mempraktekkan ajaran firman Tuhan, dan terus-menerus mengingat Kristus sudah menang, kita bisa istirahat di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan, walaupun kalian jatuh bangun, walaupun kalian bisa meninggalkan saya, damai sejahtera ada di dalam Yesus Kristus, tersedia sepanjang masa hidup kita. Tuhan Yesus menjamin damai sejahtera bukan pada saat lancar-lancar Bapak Ibu. Kita harus ingat, waktu itu Tuhan Yesus sebagai 100% manusia, dia bisa merasakan penderitaan, dia bisa merasakan kesakitan, tapi dia juga 100% Allah. Dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan. Dia tahu akan rencana-rencana para pemimpin agama dan orang Yahudi pada waktu itu yang mau menyalibkan dia. Dia tahu Yudas muridnya sendiri akan menjual dia. Dia tahu. Dalam kondisi dia tahu semuanya dan bisa merasakan penderitaan sebagai manusia, dia tetap mengatakan damai sejahtera ada di dalam dia. Di sini ada kontras Bapak Ibu, dalam Yesus dan dalam dunia. Dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam dunia ada penderitaan. Bapak Ibu dan saya, kita semua sangat percaya dan mengalami bahwa penderitaan itu real, nyata, betul tidak?
Nyata penderitaan kita tidak bisa menyangkal. Bukan berarti sudah jadi orang Kristen tidak mengalami penderitaan. Tidak Bapak Ibu, tetap kita akan mengalami penderitaan. Tetapi walaupun penderitaan itu real, nyata, damai sejahtera juga real, nyata. Tergantung bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kuncinya di sini dikatakan di dalam Dia, di dalam aku di sini yaitu Yesus Kristus. Damai sejahtera ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam diri kita sendiri kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perumpamaan pokok anggur yang benar di dalam Yohanes 15 mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat penganiayaan, pencobaan datang, Bapak Ibu dan saya sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, sebagai orang Kristen, kita punya dua pilihan pada saat cobaan penderitaan datang, yaitu mengalahkan atau dikalahkan. Dunia ingin kita sebagai pengikut Kristus itu dikalahkan. Dunia ingin kita berkompromi dengan dunia. Dunia ingin kita takluk kepada dia. Oleh karena itu setan iblis berusaha menggunakan berbagai macam penderitaan, masalah, penganiayaan untuk menaklukkan, mengalahkan kita. Dunia ingin kita menjadi serupa dengan dunia. Dunia tidak ingin kita berbeda dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, maka kita sudah kalah. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus, percaya Kristus telah menang, maka Dia akan memampukan kita untuk menang. Dalam Roma 8 ayat 35 dan 37 mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 37 mengatakan, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa menang karena dimampukan oleh Tuhan yang telah menang. Tuhan Yesus pergi meninggalkan dunia ini, mati, bangkit, naik ke sorga, mengalahkan maut. Sehingga Bapak, Ibu dan saya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mendapat akses langsung kepada Bapa, mengalami Bapa itu sendiri yang turun tangan di dalam hidup kita, campur tangan di dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami damai sejahtera pada saat kita menyerahkan Bapa sendiri yang turun tangan. Bapak Ibu, dalam kondisi penderitaan yang real, damai sejahtera yang juga real, yang perlu kita lakukan adalah beriman kepada Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan. Bukan bersandar pada apa yang dilihat oleh mata kita, apa yang didengar oleh telinga kita tentang dunia ini. Kalau kita bersandar pada apa yang dilihat oleh mata kepala kita di dunia ini, kita akan frustasi. Kita bisa give up dalam menjalani kehidupan ini. Kita tidak mampu. Di dunia banyak sekali perang. Sekarang perang muncul di mana-mana dan saling mempengaruhi. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara yang membuat kebijakan-kebijakan yang tidak tahu harus kemana. Itu bisa membingungkan kita, membuat kita frustasi. Tetapi jikalau kita beriman bahwa Tuhan Yesus sudah menang, Dia pemilik dunia ini, apapun yang terjadi kita tidak usah takut. Maka kembali tadi kelompok yang mempersembahkan pujian tadi
memainkan lagu It Is Well With My Soul. Ya. Bapak Ibu, ini lagu yang sangat indah. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini syairnya ditulis oleh seorang yang bernama Horatio Spafford. Ya. Tadi waktu dimainkan saya jadi ingat lagu ini kembalinya. Horatio Spafford, dia berasal dari Amerika. Dia memiliki pabrik. Suatu kali pabriknya terbakar. Dia seorang Kristen yang sangat saleh. Pada waktu pabriknya terbakar, ada anak-anak dan istrinya dibawa untuk mengikuti pelayanan yang diadakan oleh D.L. Moody. D.L. Moody adalah pembicara KKR terkenal pada waktu itu. Dan pada waktu istri dan anak-anaknya naik kapal mau mengikuti pelayanan yang diadakan oleh D.L. Moody, di tengah perjalanan di sebuah sungai, kapal itu karam, anaknya tenggelam semuanya. Bapak Ibu, kebakaran baru terjadi. Anak-anak istri dibawa agar terhibur, ternyata menambah masalah. Dan pada waktu dia mendapat telegram dari istrinya bahwa hanya istrinya yang hidup, semua anak-anaknya mati. Dia tambah sedih. Namun pada saat dia pergi menemui istrinya dan melewati sungai di mana anak-anaknya tenggelam, tiba-tiba satu syair kalimat muncul. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saat hidupku menghadapi bahaya, saat penuh dengan gejolak kecaman, ada ketenangan di dalam jiwaku. Kalimat ini muncul dan kemudian dijadikan sebagai sebuah lagu. It Is Well With My Soul, lagu yang tadi dimainkan oleh pemusik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di dua kondisi yang nyata, real. Penderitaan dan damai sejahtera saling tarik menarik. Kadang membuat kita bingung. Kadang saat kita ingin kerohanian kita bertumbuh tapi tidak bertumbuh, kita bingung, kita sedih. Penderitaan itu datang dengan tiba-tiba, tidak telepon dulu. Tapi pada saat penderitaan datang tiba-tiba, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus juga memenuhi kita, datang dengan berbagai cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang penderitaan itu bukan datangnya silih berganti, tetapi bersamaan sama-sama datangnya. Ada orang yang bertanya, "Lalu saya ini kok sial ya? Satu masalah belum selesai datang lagi, rombongan datang penderitaan itu." Kadang itu bisa terjadi. Tetapi pada saat kita menggunakan akses yang terbuka bagi kita sebagai anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera yang tidak pernah pikirkan dan tidak pernah kita bayangkan. Tadi saya katakan di awal, pembantu itu, calon TKW itu, akhirnya saya tanya dia, mau berdoa tidak? Saya mendoakan dengan keyakinan saya, karena kita berbeda keyakinan. Saya tanya dia, mau tidak? Saya berdoa untuk kamu dengan keyakinan saya, iman keyakinan saya. Dia sambil menangis mengatakan, mau Bu. Lalu saya mendoakan dia. Dan dia mengatakan, ajaib ya, kok bisa tenang ya? Dan setelah itu dia 2 minggu kemudian dia dapat visa kerja di luar negeri. Sebelum berangkat dia tanya, Bu, boleh tidak doakan saya?
Oh ya tentu boleh, ya, doakan. Bapak Ibu, damai sejahtera itu bisa hadir saat kita mau datang kepada Tuhan. Tidak perlu lewat manusia. Sampai hari ini, pada waktu dia mengalami masalah, dia WhatsApp, Bu, tolong doakan. Saya mengalami kesulitan apa. Bu, tolong doakan saya untuk beradaptasi dengan oma yang dia jaga. Bapak Ibu, mari. Tuhan Yesus sudah menang. Akses kepada Allah pencipta langit dan bumi, penguasa dunia ini, penguasa sejarah manusia dan dunia, ada terbuka bagi kita. Mari kita pergunakan. Jangan kita sia-siakan. Semakin banyak kita pergunakan, semakin kita mengenal Bapa yang mengasihi kita. Dan semakin kita akan mengalami damai sejahtera. Mari kita berdoa. Minta dengan kasih Pendeta Krisnadi berdoa untuk kita. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Tuhan, Engkau memberi kami akses khusus langsung sewaktu kami percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Engkau yang maha mengerti, maha tahu apa yang kami sedang alami, dan apa yang akan terjadi di depan kami. Hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu bahwa Engkau memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala situasi, kondisi, tantangan yang akan kami hadapi. Apapun itu Tuhan, Tuhan berjanji memberi kami kekuatan, memberi kami jalan keluar, sehingga kami boleh menanggung apapun kesulitan tantangan hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, tambahkanlah iman kami, untuk kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan, sampai Tuhan memanggil kami kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih.